Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Antika Sari. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah dan perkembangan studi Islam pada masa klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Yang pertama adalah studi Islam. Studi Islam merupakan sebuah usaha untuk mempelajari Islam secara mendalam dan segala bentuk seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam. Studi Islam ini mempunyai tujuan yang jelas, yang sekaligus menunjukkan arah studi Islam tersebut. Dengan arah dan tujuan yang jelas, dengan sendirinya, studi Islam merupakan usaha sadar dan tersusun secara sistematis. Selanjutnya adalah memahami perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan Muslim. Dalam memahami perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan Muslim, ada dua cara, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Ya, kemudian materi yang akan kita bahas adalah perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan Muslim. Kemudian kita akan membahas masa periode klasik. Masa periode klasik ini ada pada tahun 650 hingga 1250 Masehi. Pada masa ini, Islam mengalami masa keemasan atau masa kejayaan. Dengan dibuktikan perluasan wilayah kekuasaan Islam, adanya integrasi antar wilayah Islam, dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. Pada masa ini mengalami 4 kali masa kepemimpinan, yaitu masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan sahabat pada tahun 611 hingga 622 Masehi, masa Abbasiyah pada tahun 656 Hijriah, masa Umayyah atau bisa disebut masa peralihan dan pemerintahan, dan masa dinasti Fatimah. Masa dinasti Fatimah ini berada di Mesir. Ciri-ciri periode ini banyak memperhatikan dari sejarah dan tanpa menutup mata terhadap dinasti-dinasti kecil. Namun, sekitar tahun 1000 sampai 1250 Masehi, keutuhan umat Islam di bidang politik pecah. Kekuasaan khalifah menurun. Akhirnya, tahun 1251 Masehi dapat dikuasai dan dihancurkan Hulagukan. Selanjutnya adalah periode pertengahan. Periode pertengahan ini ada pada tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Pada periode ini ada dua fase, yaitu fase pertama fase kemunduran. Fase kemunduran ini pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Zaman ini desentralisasikan dan disintegrasi semakin meningkat. Banyak wilayah memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Fase kedua ada 3 kerajaan besar. Fase kedua ini ada pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi. Dimulai zaman kemajuan pada tahun 1500 hingga 1700 Masehi dengan 3 negara, yaitu Kerajaan Utsman di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, Kerajaan Mughal di India yang berjaya di bidang literatur dan arsitektur. Ciri-ciri periode ini, kekuasaan politik terpecah-pecah dan saling bermusuhan. Lalu periode modern. Periode modern ini ada pada tahun 1800 hingga sekarang. Disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaharuan mulai menggeliat pada tahun 1800 Masehi. Pada masa tersebut, kalangan kaum muslimin banyak yang mengarahkan pemikirannya untuk kemajuan agama Islam. Di antaranya, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara, seperti negara India, Turki, dan Mesir. Yang terakhir adalah pada masa kontemporer. Mengamati perkembangan Islam kontemporer, sedikitnya ada 5 tren besar yang dominan. Yang pertama adalah fundamentalis. Fundamentalis adalah kelompok pemikir yang sepenuhnya percaya kepada doktrin Islam sebagai satu-satunya alternatif bagi kebangkitan umat dan manusia. Yang kedua adalah tradisionalistik atau salaf. Tradisionalistik atau salaf adalah kelompok pemikir yang berusaha untuk berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Yang ketiga adalah reformistik.
Reformistik adalah kelompok pemikir yang berusaha merekonstruksi ulang warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberikan tafsiran-tafsiran baru. Yang keempat adalah post-tradisionalistik. Post-tradisionalistik adalah kelompok pemikir yang berusaha mendekonstruksi warisan-warisan budaya Islam berdasarkan standar-standar modernitas. Dan yang terakhir adalah modernistik. Modernistik adalah kelompok pemikir yang hanya mengakui sifat rasional atau ilmiah dan menolak cara pandang agama serta kecenderungan mistik dan tidak berdasarkan nalar praktis. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.